Selamat pagi. Apakah suara saya sudah terdengar? Selamat Iya, pagi. pagi Dokter Jihan. Sudah dokter, Sudah Sudah dok. ya? Oke, oke, ya baik, sudah baik. bisa. Terima kasih. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang kami hormati seluruh narasumber, moderator, dan Bapak Ibu peserta webinar yang telah hadir pada kesempatan hari ini. Puji syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat-Nya lah, maka pada hari ini kita boleh berkumpul secara virtual dalam acara webinar nasional One Health Approach, Tantangan dan Strategi Pengendalian Zoonosis serta Resistensi Antimikroba yang diselenggarakan pada hari ini Rabu, tanggal 17 Juni tahun 2026. Saya Sepri, selaku MC, yang akan membantu jalannya acara pada kesempatan. Sebelum kita mulai, izinkan saya menyampaikan beberapa hal terkait aturan webinar agar acara hari ini boleh berjalan dengan lancar. Yang pertama, mohon kepada seluruh peserta untuk menonaktifkan mikrofonnya atau di-mute selama sesi pemaparan materi, kecuali jika dipersilakan oleh moderator. Yang kedua, peserta dapat mengajukan pertanyaan secara langsung dengan fitur raise hand atau melalui fitur chat pada saat sesi diskusi dibuka. Yang ketiga, peserta diharapkan mengikuti seluruh kegiatan dari awal hingga akhir. Lalu untuk link presensi akan kami share di kolom chat pukul 12, jadi pada saat pertengahan acara. Lalu kemudian sebagai inovasi tambahan, akses post-test akan dibuka setelah sesi diskusi selesai, yaitu pukul 12.40. Pastikan seluruh peserta menyelesaikan post-test sebelum akses ditutup sesuai dengan ketentuan pada pelataran sehat. Selanjutnya, Bapak Ibu, untuk memulai rangkaian acara pada hari ini, marilah bersama kita mendengarkan sambutan dari Wakil Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Trisakti. Dalam hal ini akan disampaikan oleh Dr. Jihan Samira, Magister Pendidikan Kedokteran, Spesialis Mikrobiologi Klinik. Kepada Dr. Jihan, waktu dan layar kami persilakan. Baik, terima kasih Kak Sepri selaku MC. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati para narasumber, Dr. Hewan Didik Tulus Subekti MKes, Dr. Ronald Irwanto, Nata Dijaja SPPD, Subspesialis PTI Konsultan Finasip, dan yang saya hormati Dr. Mizanul Adli, SPPD, Subspesialis PPM, yang saya hormati para dosen, mahasiswa, tenaga kesehatan, serta seluruh peserta webinar yang berbahagia. Puji dan syukur, marilah kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas rahmat dan karunia-Nya kita dapat berkumpul secara daring pada acara siang klinik Fakultas Kedokteran Universitas Trisakti dengan tema One Health Approach, tantangan dan strategi pengendalian zoonosis serta resistensi antimikroba. Atas nama Fakultas Kedokteran Universitas Trisakti, saya mengucapkan selamat datang dan terima kasih kepada seluruh peserta yang telah meluangkan waktu untuk mengikuti kegiatan ilmiah ini.
Tema yang kita angkat pada hari ini sangatlah relevan dengan tantangan kesehatan global saat ini. Penyakit zoonosis dan resistensi antimikroba merupakan dua isu kesehatan yang saling berkaitan dan memerlukan penanganan yang komprehensif. Pendekatan One Health menjadi strategi yang sangat penting karena menekankan kolaborasi lintas sektor antara kesehatan manusia, kesehatan hewan, dan kesehatan lingkungan dalam upaya pencegahan, pengendalian, serta mitigasi risiko yang dapat mengancam kesehatan masyarakat. Kami merasa sangat terhormat karena pada kesempatan ini hadir para narasumber yang memiliki kompetensi dan pengalaman yang sangat luas di bidangnya, yaitu Dr. Hewan Didi Tulus Subekti MKes dan Dr. Ronald Irwanto, SPPD Subspesialis PTI Konsultan Finasin, serta kepada moderator yang akan memandu jalannya diskusi sehingga kegiatan ini dapat berlangsung dengan baik dan interaktif. Kami yakin materi yang akan disampaikan akan memberikan wawasan yang mendalam serta memperkaya pemahaman kita mengenai implementasi pendekatan One Health dalam menghadapi tantangan zoonosis dan resistensi 30 orang. antimikroba. Kami juga mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada LPPK PT Utama Padma Quality atas kerjasama yang baik dengan Fakultas Kedokteran Universitas Trisakti dalam penyelenggaraan webinar nasional ini. Semoga kolaborasi yang telah terjalin dapat terus berkembang dan memberikan manfaat yang luas bagi dunia pendidikan dan pelayanan kesehatan. Ucapan terima kasih dan apresiasi yang setinggi-tingginya juga kami sampaikan kepada tim Continuing Medical Education Fakultas Kedokteran Universitas Trisakti selaku panitia penyelenggara yang telah bekerja keras mempersiapkan dan menyelenggarakan kegiatan ini dengan baik. Semoga segala upaya dan dedikasi yang diberikan menjadi kontribusi nyata dalam peningkatan kompetensi dan pengembangan ilmu pengetahuan di bidang kesehatan. Akhir kata, saya berharap kegiatan ini dapat berlangsung dengan lancar, interaktif, dan memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi seluruh peserta. Mari kita manfaatkan kesempatan ini untuk berdiskusi, bertukar pengalaman, dan memperkuat jejaring kolaborasi dalam menghadapi berbagai tantangan kesehatan di masa mendatang. Terima kasih atas perhatian Bapak dan Ibu sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada MC. Terima kasih, Dokter, untuk sambutannya. Sebelum kita masuk ke materi inti, izinkan saya untuk memperkenalkan moderator yang akan memandu jalannya paparan materi pada siang hari ini, yaitu Dr. Misanul Adli, spesialis penyakit dalam, subspesialis psikosomatik, dan paliatif medik konsultan psikosomatik. Saya izin share screen dulu. Oke. Beliau menempuh pendidikan dokter umum, kemudian melanjutkan pendidikan spesialis penyakit dalam dan subspesialis psikosomatik dan paliatif medis di Universitas Indonesia. Pada saat ini beliau aktif sebagai staf pengajar di Departemen Ilmu Penyakit Dalam Fakultas Kedokteran Universitas Trisakti, serta berpraktik di Rumah Sakit Jati Sampurna, Bekasi, dan Brawijaya Hospital Taman Mini. Hadirin yang kami hormati, mari kita sambut bersama Dr. Misanul Adli. Kepada Dr. Misanul, waktu dan layar kami serahkan untuk memandu penyampaian materi dan dari kedua narasumber kita pada pagi hari ini. Silakan, Dokter. Baik, terima kasih. Suara saya terdengar jelas? Oke, Iya. baik. Ya, alhamdulillah ya ada dua pemateri ya yang akan memberikan informasi dan pengetahuan ya yang menurut saya sangat menarik ya. Ada dua pemateri. Yang pertama adalah Dr. Hewan Didi Tulus Subekti MKes. Ini akan membawakan materi mengenai One Health Approach dalam menghadapi ancaman penyakit zoonosis global. Kemudian pemateri yang kedua disambung oleh Dr. Ronald Irwanto Natadijaya, spesialis penyakit dalam, subspesialis penyakit trofik infeksi konsultan Finasim, yang akan membawa pengendalian resistensi antimikroba di rumah sakit. Saya rasa dua topik ini sangat relevan ya dengan apa yang berkembang di Indonesia ya.
nanti akan dibawakan ya oleh pemateri pertama ya, oleh dokter hewan Didik Tulus Subekti MKes ya, mengenai tadi One Health Approach dalam menghadapi ancaman penyakit zoonosis global. Mungkin nanti Dok untuk presentasi kurang 30 menit Dok, mohon dibuat efektif presentasinya. Sebelumnya saya ingin membacakan dulu Dok CV dari Dokter Hewan Didi ya. Jadi beliau ini adalah ekspertise di bidang imunologi, molekular biologi, dan development ya. Beliau bekerja saat ini sebagai peneliti ya di Pusat Riset Biomedis, Organisasi Riset Kesehatan, Badan Riset Inovasi Nasional, dan juga sebagai dosen tamu Kesehatan Masyarakat, Veteriner, One Health, dan Zoonosis ya, Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Brawijaya. Pendidikan beliau adalah sebagai lulusan ya Doctor of Veterinary Medicine ya dari Faculty of Veterinary Medicine Erlangga University, kemudian dilanjutkan Master Degree ya di Faculty of Medicine Gajah Mada University, dan terakhir Doctoral Degree ya di Faculty of Veterinary Medicine Airlangga University. Baik, Dokter Hewan Didi, waktu dan tempat persilakan. Baik, terima kasih Dokter Adli. Sebelumnya suara saya bisa didengar dengan jelas? Selamat pagi. Untuk suaranya bisa didengar dengan jelas? Jelas, Pak. Oh ya. Jelas Dokter. Ya, terima kasih kepada panitia dan juga moderator atas kesempatan yang diberikan. Sebelumnya izinkan saya share screen dulu. Baik, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semua yang hadir pada kesempatan hari ini. Kita mulai dengan topik pertama terkait dengan One Health. Bapak Ibu sekalian, sebagaimana kita ketahui, One Health ini secara formal ditandatangani persetujuannya antar 4 entitas lembaga dunia, baik itu FAO, kemudian Environment Program dari United Nations, UNEP, kemudian WHO, dan WAH. WAH ini dahulu dikenal dengan nama OIE. Nah, tahun 2022, keempat lembaga ini baru mulai menandatangani persetujuan atau kerjasama untuk memperkuat keseimbangan yang berkelanjutan dalam rangka mengoptimalisasi kesehatan manusia, hewan, tumbuhan, dan lingkungan. Nah, kapan sebenarnya One Health ini lahir? Mari kita lihat dahulu agar kita bisa memperkirakan kira-kira berapa tahun untuk bisa terwujud. Sebenarnya pada sekitar tahun 1960-an sampai 1970-an lahir sebuah filosofi yang menjadi titik awal berkembangnya kolaborasi antara human medicine dengan veterinary medicine, yang kemudian pada tahun 1976 dirumuskan konsepnya dan diperkenalkan oleh Calvin Schwab, itu menjadi sebuah konsep yang kita kenal dengan One Medicine. Jadi One Medicine ini sebenarnya adalah integrasi
dari pemahaman dan aplikasi kedokteran manusia dan kedokteran hewan. Fokusnya pada penyakit-penyakit zoonosis, baik yang menular dari hewan ke manusia maupun dari manusia ke hewan. Pada tahun 1976 itu One Medicine lahir dan kemudian aktivitasnya sudah mulai banyak sejak saat itu. Sampai kemudian sekitar tahun 2008 mulai itu digagas yang namanya One Health. Jadi One Health lahir dari cikal bakal One Medicine. One Medicine ini sebenarnya pada masa itu lebih pada hal-hal klinis, ya. Interaksi yang melibatkan konsep-konsep kesehatan hewan dan manusia yang berkaitan dengan ekologi atau dimensi yang lebih luas masih belum muncul, belum kelihatan dengan jelas. Nah, pada masa terjadinya flu burung, nah ini menarik, avian influenza, mulailah digagas untuk memperbesar konsep One Medicine, melebarkan konsep One Medicine. Pada tahun 2008 saat itu dikeluarkan dengan tagar One World, One Health, yang nantinya akan menjadi One Health. Jadi tahun 2008 inilah awal mula One Medicine diperluas menjadi One World, One Health. Tahun 2008. Jadi sekitar 32 tahun kemudian. Itu baru konsepnya ya. Tahun 2008 ini baru konsepnya. Jadi kalau kita ringkaskan, sekitar tahun 1976 itu konsep One Medicine, integrasi antara human medicine dan veterinary medicine, kedokteran manusia dan kedokteran hewan, fokus pada penyakit-penyakit zoonosis. Kemudian pada tahun 2008 mulai dikembangkan menjadi One Health, diperluas areanya, memasukkan environmental health dan entitas-entitas yang ada di dalamnya. 32 tahun kemudian. Dan persetujuannya, kalau kita lihat di One Health, itu kurang lebih lahir 46 tahun setelah One Medicine. Jadi realisasi One Health itu secara kelembagaan di antara 4 organisasi dunia di bawah United Nations itu sekitar 46 tahun konsepnya ya. Dan realisasinya 46 tahun, konsepnya 32 tahun. Artinya 46 kurang ini ya sekitar 14 tahun kemudian baru realisasi kerjasama lintas organisasi dunia. Nah ini konsep One Health. Kalau kita lihat konsep One Health itu ada 3 domain. Yang pertama adalah human health. Sebentar. Jadi ini human health. Kemudian animal health. Dan yang ketiga itu environmental health. Jadi kalau sebenarnya kalau kita lihat bukan irisan, domain yang paling kompleks dan paling besar itu adalah environmental health. Jadi ini sebenarnya 3 domain yang tidak simetris. Karena apa? Di environmental health ini cukup banyak faktor dan entitas yang ada di dalamnya. Nah, ngeheng. Mohon maaf. Nah, kita ambil contoh misalnya. Ini nanti akan kita bahas lebih jauh. Kalau kita lihat di One Health, konsep yang tadi One Health yang tadi itu 3 domain, maka akan ada
kesehatan manusia di satu sisi, di satu domain, kemudian kesehatan hewan. Nah, kesehatan hewan ini atau veterinary medicine ini sebenarnya irisannya dengan manusia, kalau kita lihat itu juga sama hewan, tetapi ini adalah HPR yang kita kenal, hewan pembawa rabies. Jadi ini yang akan menjadi penular dari hewan ke manusia dan dari hewan ke hewan. Jadi anjing, kucing, primata itu sebenarnya irisan di antara human medicine dengan veterinary medicine. Nah, lingkungannya itu cukup banyak, termasuk di sini adalah mikroorganisme. Kemudian ya, mikroorganismenya, kemudian hutan misalnya, ya, lingkungan hutan, kemudian lalu lintas, perpindahan hewan ya, dan ternak. Nah, dari environment ke hewan, ke veterinary medicine, biasanya ada siklus silvatik yang terjadi spill ya, dari hutan masuk ke hewan domestik maupun hewan ternak. Nah, lingkungan dengan manusia itu masuk di dalamnya adalah ketaatan hukum, kepedulian antar sesama, komunitas. Nah, ini irisan antara manusia dengan lingkungan. Kemudian kepedulian dengan lingkungan. Contoh yang sekarang ini ramai dan sering dibicarakan adalah deforestasi. Itu masuk dalam irisan antara manusia dengan environment. Nah, ini kalau kita lihat lagi, sekarang kita agak keluar dari One Health, ada konsep yang sebenarnya sudah lama kita kenal, yaitu segitiga epidemiologis. Segitiga epidemiologis ini, kalau kita ketahui dari pembelajaran epidemiologi, ada 3 domain juga, mirip seperti One Health, ada 3 domain. Yang pertama adalah inang yang peka. Nah, di inang yang peka ini, manusia dan hewan menjadi satu domain. Kemudian pada saat di dalam konsep One Health, manusia dan hewan dipisahkan domainnya. Kemudian patogen, dalam hal ini adalah virus rabiesnya, ini masuk domain kedua di segitiga epidemiologis. Dan kemudian lingkungan yang mendukung. Nah, patogen ini dimasukkan di lingkungan. Jadi hal-hal yang terkait dengan lingkungan ini sangat luas dan kompleks dibandingkan domain human dan animal. Karena domain human dan animal ini berasal dari satu domain sebenarnya. Kalau kita lihat realitanya, kira-kira seperti ini, Bapak Ibu. Jadi awalnya di segitiga epidemiologis, manusia dan hewan itu berada pada satu domain yang sama. Kemudian mikroorganisme di domain yang lain dan lingkungan ini tetap. Nah, kita bisa melihat dengan jelas dahulu yang masuk di sini irisan dengan lingkungan, eliminasi anjing di Indonesia disebutnya anjing liar, tapi yang dimaksud adalah stray dog, bukan wild dog atau wild canine ya. Stray dog atau anjing geladak atau anjing liar yang dibiarkan berkeliaran di dalam lingkungan manusia. Kemudian vaksin anti rabies dan serum anti rabies. Ini irisan antara manusia dengan lingkungan. Jadi ada perbedaan konsep antara One Health dengan segitiga epidemiologis. Jadi bagi yang belum terbiasa mungkin akan terasa membingungkan, tetapi kalau kita lihat konsepnya tidak. Nah, secara kelembagaan kita mengikuti konsep One Health ini yang pertama. Ya. Yang pertama adalah kalau kita perhatiin
konsep One Health. Yang pertama, kesetaraan antar sektor dan disiplin ilmu. Nah, ini di Indonesia rasanya belum bisa diimplementasikan secara penuh, ya. Karena kita tahu ego sektoral dan kebanggaan masing-masing kelembagaan di Indonesia ini masih kuat. Jadi untuk kesetaraan ini agak sulit. Yang kedua, kesetaraan sosial, politik, dan multikultural. Apalagi yang nomor 2 ini, lebih dibanding dengan yang nomor 1. Bahwa doktrin semua orang dalam hal ini adalah profesi, setara dan layak mendapatkan hak dan kesempatan yang sama secara teoritis mudah diungkapkan, tetapi praktis implementatifnya di Indonesia ini agak sulit. Yang ketiga, keseimbangan hubungan sosioekonomi dalam upaya mencapai interaksi yang harmonis dan seimbang. Ini juga sama. Sosioekologi. Nah, ini juga sama. Kita tahu sekarang ini laju pengerusakan lingkungan di Indonesia mencapai titik yang mengkhawatirkan. Meskipun secara konsep harusnya diikuti dengan kajian-kajian AMDAL, tapi pada kenyataannya hal itu tidak terjadi, banyak dilanggar. Nah, ini faktor prinsip yang ketiga ini juga sulit direalisasi di Indonesia. Nanti kita lihat contohnya ya. Yang keempat, tanggung jawab untuk mengubah perilaku dan melaksanakan solusi berkelanjutan. Nah, faktor keempat ini dalam bidang kesehatan masih didominasi tanggung jawabnya atau implementasinya oleh 2 kementerian, yaitu Kementerian Kesehatan dan Kementerian Pertanian, yang secara profesional sebenarnya konsep yang keempat, prinsip dari konsep yang keempat ini bukan tupoksi dari mereka, ya. Mereka membutuhkan, sebenarnya prinsip keempat ini membutuhkan kementerian lain dan profesi lain, tapi ini belum terjadi secara optimum di Indonesia. Pada kenyataannya di level lapangan, di level empiris, itu yang banyak bekerja itu adalah kolega-kolega dari Kementerian Kesehatan dan Kementerian Pertanian. Kemudian yang terakhir, kolaborasi lintas disiplin dan multisektoral. Ini juga sama, mudah disampaikan, tetapi pada kenyataannya agak sulit direalisasikan. Nah, tadi di awal kami sampaikan di level dunia, kerjasama di antara keempat lembaga dunia di bawah United Nations itu terjadinya tahun 2022, formal. Mungkin di awal-awal sudah ada, tetapi masih belum formal, ya, informal. Nah, itu artinya sejak di-declare tahun 2008 sudah sekitar 16 tahun. Kok 16? Iya, 16 tahun. 26 tahun ya. 26 tahun dari 2008 ke 2022. 26 tahun. Nah, di Indonesia, Bapak Ibu bisa membayangkan sendiri bahwa prinsip One Health ini bagus. Tetapi untuk realisasinya di Indonesia, kita sama-sama paham betapa rumitnya di Indonesia ini untuk merealisasikan atau mengimplementasikan kelima prinsip ini. Kenapa? Karena feodalisme di Indonesia masih cukup kental, kemudian ego politis dan ego sektoral juga masih cukup kental. Nah, sekarang kalau kita bandingkan antara konsep One Health dengan segitiga epidemiologi, kalau kita lihat yang susceptible host atau inang peka ini dipecah menjadi 2 domain, kesehatan hewan dan kesehatan manusia.
kemudian patogen itu diintegrasikan menjadi satu. Ini konsepnya, di tataran konsep, di tataran regulasi, pola berpikirnya adalah mengintegrasikan segitiga triangle, segitiga epidemiologis ke konsep One Health. Nah, problemnya pada saat direalisasi, pola berpikirnya juga harusnya dikembalikan pada asal-usulnya, pada konsep berpikir segitiga epidemiologis. Ini dua hal yang berbeda. Jadi yang satu bersifat konsep regulasi, yang satu implementasi. One Health itu tidak hanya dengan 3 domain tadi, human health, animal health, dan environment. Nah, pada kondisi yang berbeda, jadi kalau ini kita cerita tentang bidang kesehatan. Ya. Di bidang kesehatan, konsepnya 3 domain. Tetapi kalau kita berbicara dengan kolega-kolega dari pertanian misalnya, atau perkebunan misalnya, ya, konsepnya berubah menjadi 4 domain, yaitu kesehatan manusia, kesehatan hewan, kemudian lingkungan, dan pertanian, tumbuhan. Nah, ini melibatkan kementerian yang berbeda. Misalnya untuk lingkungan dengan KLHK, kemudian hewan ini melibatkan setidaknya 3 institusi, 2 kementerian dan 1 badan, yaitu Kementerian Pertanian, Perikanan, dan Badan Karantina. Dahulu 3-tiganya ini ada di 1 kementerian, namun sekarang sudah terpecah. Perikanan berdiri sendiri, terpisah dengan pertanian. Beda dengan Kementerian Kesehatan, masih 1. Gitu ya. Kemudian di tanaman, ini juga ada Kementerian Pertanian dan Badan Karantina Indonesia. Nah, kita makin melihat kalau dari sini complicatednya kelembagaan di Indonesia. Padahal kalau kita menggunakan 3 domain, ini sebenarnya masih lebih simpel dibandingkan yang 4 domain. Tapi pada kenyataannya di level lapangan, 4 domain itulah yang akan banyak terjadi di Indonesia. Kita lewati yang ini. Ya. Ini kelembagaan saja. Nah, tujuannya dari One Health sebenarnya secara umum itu adalah tindakan atau aktivitas untuk mencegah, memprediksi, mendeteksi, dan merespon ancaman kesehatan global lebih efektif. Tetapi kalau kita perhatikan dengan adanya kelembagaan yang begitu complicated, maka efektivitas dan efisiensi dari tujuan One Health ini agak terhalang, ya, agak terhambat. Karena apa? Membutuhkan banyak sektor yang berintegrasi. Dan ini kita kenal di Indonesia, sudah kita ketahui bersama, ya, regulasinya ini berbelit-belit. Gitu ya. Tantangan di Indonesia, terutama di daerah untuk penerapan One Health itu adalah yang pertama, payung hukum untuk terlaksananya One Health agar terimplementasi itu tidak merata. Belum semua pemerintah daerah memiliki, bahkan boleh kami katakan mayoritas, lebih dari 90% pemerintah daerah belum memiliki regulasi khusus yang dapat memayungi implementasi One Health. Yang kedua, ini sudah sama-sama kita maklumi, keterbatasan SDM, terutama yang memahami konsep One Health. Jangankan di daerah, di pusat pun, di kelembagaan pusat pun itu juga masih sangat terbatas. Yang ketiga, keterlibatan masyarakat. Nah, wilayah Indonesia itu memiliki beragam
adat, beragam kebiasaan. Yang satu dengan yang lain ini tidak dapat digeneralisasi. Nah, tentu pendekatan sosiologis ini perlu mendapat perhatian, dan poin ketiga ini juga sama, ya. Karena apa? Keterlibatan lembaga-lembaga non Kementerian Kesehatan, lembaga-lembaga non kesehatan seperti Kemenkes maupun Kementan untuk keterlibatan masyarakat ini juga masih sangat jarang. Bahkan penyuluhan-penyuluhan yang ada itu lebih menekankan pada aspek kesehatan manusia maupun kesehatan hewan dan tumbuhannya saja. Selain faktor-faktor kesehatan yang langsung berkaitan dengan manusia dan hewan, ini belum cukup memadai di Indonesia. Dan yang keempat, kita harus akui bahwa sumber daya non manusia berupa alat laboratorium dan infrastruktur di Indonesia memang belum merata. Kesenjangan antara lembaga-lembaga garda terdepan, point of care, dengan laboratorium rujukan, ini konsepnya ketimpangannya masih cukup jauh. Ditambah dengan SDM yang juga terbatas, maka menjadi lebih jauh lagi. Nah, ini tantangan untuk implementasi One Health yang real di Indonesia dan kita hadapi sampai saat ini, tahun 2026. Nah, rekomendasi yang umumnya diberikan sifatnya normatif, ya, sampai sekarang normatif. Yang pertama, penguatan kerjasama lintas sektor di tingkat daerah. Ini masih normatif karena di tingkat pusat pun kerjasama lintas sektor ini masih banyak hambatan, masih banyak obstacle. Nah, apalagi di tingkat daerah yang kekuatan finansialnya juga masing-masing daerah sangat berbeda dan cukup terbatas dibanding dengan pusat. Kemudian peningkatan kapasitas sumber daya, ini juga normatif. Demikian juga sosialisasi intensif dan penyusunan regulasi daerah. Yang keempat ini banyak faktor, kalau tidak memberikan, salah satunya kalau tidak memberikan keuntungan ekonomis, maka regulasi untuk wilayah di Indonesia yang mendukung implementasi One Health rasanya sangat sulit untuk diharapkan. Nah, secara umum di kelembagaan di tingkat daerah itu yang pertama adalah kategori hambatannya itu adalah fragmentasi komunikasi. Jadi secara spesifik ini komunikasi di antara sektor kesehatan manusia, hewan, dan lingkungan ini masih belum mulus, sehingga kesenjangan informasi, koordinasi juga masih sangat lemah. Anggaran, keterbatasan anggaran ini apalagi pada masa sekarang itu sangat terasa. Di antara lembaga-lembaga pusat untuk mengintegrasikan anggaran, kita masih belum memiliki sistem yang integratif. Jadi masing-masing masih berjalan dengan tupoksi di masing-masing kelembagaan. Dan ini penghalang yang cukup besar untuk tingkat implementatif di lapangan. Bagaimana dengan pemerintah daerah? Tinggal 3 menit, Dok. Ya. Tinggal 3 menit. Waduh, 3 menit ya. Oke. Ini adalah hambatan-hambatan yang mungkin akan kita temui. Nah, saya akan persingkat. Untuk zoonosis, saya langsung masuk ke beberapa penyakit zoonosis di Indonesia yang menjadi prioritas antara Kementerian Kesehatan dan Kementerian Pertanian. Nah, di antara penyakit-penyakit ini, yang paling banyak mendapat perhatian ada 2, tuberkulosis dan rabies. Itu yang paling sering. Nah, kita ambil contoh beberapa penyakit prioritas. Yang pertama, flu burung. Nah, ini sebenarnya flu burung ini bukan zoonosis ya. Meskipun kemudian di One Health dianggap zoonosis, tapi ini kepentingannya berbeda. Tetapi kami tegaskan flu burung tidak zoonosis. Nah, yang zoonosis yang paling penting itu adalah rabies.
pilarnya ada 5. Nah, One Health itu hanya satu dari 5 pilar. Yang paling bermasalah itu adalah di sosiokultural. Kalau kita lihat ini di Indonesia, kita lihat di dunia dan di Indonesia, kasus di hewan banyak, tetapi di manusia di negara-negara Eropa jarang. Di Indonesia dua-duanya ada. Kita lewati. Ini kasus-kasus pada masa kolonial. Ini daerah-daerah endemis rabies. Kemudian pada masa berikutnya yang bebas itu cuma Provinsi Bangka Belitung, Jawa Tengah dan Yogyakarta, Jawa Timur dan Papua. Semuanya endemis dengan tingkat yang berbeda-beda, dengan pendekatan yang berbeda-beda. Yang paling penting, kenapa di Indonesia ini endemisitasnya sulit diberantas? Bapak Ibu bisa melihat pengetahuannya cukup baik, responden yang diteliti, sikap terhadap pemberantasan rabies juga cukup baik, tapi perilaku terhadap pengendalian rabies mayoritas responden buruk. Public awareness-nya juga rendah. Jadi di Indonesia ini yang ada adalah jargoni, ya, bisa mengucapkan tapi tidak mampu untuk menjalani atau melaksanakan. Ini di level masyarakat di Indonesia. Mari kita lihat sebagai contoh di Jawa Timur, Jawa Tengah dan Yogyakarta, kesadaran untuk melepas liarkan anjing itu sangat tinggi, tidak dilepaskan. Tapi di daerah provinsi-provinsi lain, ambil contoh Bali, NTT dan Sumbar, itu sangat rendah. Nah, ini menjadi problem. Meskipun vaksinasi dilakukan dengan kesadaran yang rendah, maka kemungkinan keberhasilannya juga rendah. Nah, kalau kita lihat integrasi One Health ini belum berjalan. Yang jelas berjalan adalah One Medicine. Ya. Kalau kita lihat, ini daerah-daerah yang endemis rata-rata masyarakatnya jargoni tadi, ya. Nah, dengan berbagai alasan. Jadi, secara ringkas, kalau kita perhatikan, saat ini One Health itu masih pada kebijakan pemerintah dan vaksinasi. Ini sebenarnya lebih pada One Medicine. Sedangkan One Health-nya, yang lain, yang sosioekologi itu masih jauh dari harapan. Sehingga pemberantasan, contoh untuk rabies, yang dianggap cukup representatif untuk One Health itu masih jauh. Apalagi penyakit-penyakit zoonosis yang lain. Nah, yang terakhir, sebagai penutup, saya akan memberikan sebuah peringatan atau pelajaran, ya. Ini tentang Chagas disease, yaitu sleeping sickness yang berasal dari Amerika Latin. Nah, pemerintah Indonesia melalui Kementerian Pertanian ada rencana untuk mendatangkan sapi impor dari Brasil untuk menggantikan sapi-sapi dari Australia. Yang tidak diperhatikan adalah potensi atau resiko masuknya penyakit Chagas atau sleeping sickness yang di Indonesia faktornya sangat banyak, ya, terutama ini Triatoma rubrum-fasciata. Ini banyak sekali, melimpah di Indonesia dan Asia Tenggara, dan ini menjadi salah satu faktor. Di Indonesia belum ada. Kalau kemudian itu bisa direalisasi, tetapi tidak ada persiapan dini untuk mencegah ini, maka kita akan kemasukan penyakit zoonosis baru. Nah, ini kajian-kajian One Health untuk ini pun masih sangat minim, sehingga resiko kita kalau benar-benar direalisasikan, kami khawatir nantinya akan muncul penyakit baru, ya. Dan ini bisa mengakibatkan kematian yang serius pada manusia karena dead end-nya itu di manusia, bukan di hewan, ya. Hewannya membawa penyakitnya yaitu Trypanosoma cruzi, faktornya melimpah. Nah, di human-nya ini akan sangat rentan, gitu. Ini faktor-faktor yang bisa menyebabkan masuknya Trypanosoma cruzi ke Indonesia, terutama poin yang ketiga ini kita mesti berhati-hati. Kebijakan harus diikuti dengan persiapan dini. Tanpa itu ya kita hanya akan memicu masalah baru. Baik, mungkin itu yang bisa kami sampaikan, Dok. Terima kasih sebelumnya.
kami kembalikan kepada Dok Aldi. Baik, terima kasih Dr. Didi. Saya rasa apa yang disampaikan beliau membuka wawasan kita ya. Yang selama ini kita sebagai klinisi fokus ya, membuka wawasan ternyata kesehatan di manusia berkaitan dengan berbagai faktor hewan, tadi lingkungan, tumbuhan, dan segala faktor yang lain. Kita masuk ke pemateri kedua yang akan membawakan mengenai pengendalian resistensi antimikroba di rumah sakit. Materi ini akan dibawakan oleh Dr. Ronald Irwanto Natagijaya, spesialis penyakit dalam, subspesialis penyakit tropik infeksi konsultan, Vinasin. Baik dok, sebelumnya saya bacakan CV beliau. Jadi Dr. Ronald ini lulusan dari Fakultas Kedokteran Universitas Trisakti ya, pada tahun 2002. Kemudian beliau mengambil spesialis penyakit dalam di FKUI dan lulus tahun 2009. Kemudian melanjutkan sekolah untuk konsultan penyakit tropik infeksi dan lulus pada tahun 2013. Riwayat pekerjaan beliau cukup banyak ya, jadi beliau memang sangat aktif ya. Saat ini sebagai Kepala Bagian Ilmu Penyakit Dalam Fakultas Kedokteran Universitas Trisakti, kemudian berpraktek di Rumah Sakit Cusi Hospital ya, Pantai Indah Kapuk sebagai konsultan penyakit tropik infeksi. Kemudian juga sebagai konsultan tropik infeksi di Rumah Sakit Pondok Indah, Bintaro Jaya. Dan mengepalai ketua panitia pengawasan resistensi antibiotik di berbagai rumah sakit, banyaknya rumah sakitnya. Baik, Dr. Ronald, untuk mengefektifkan waktu presentasinya sekitar 30 menit, saya serahkan ke Dr. Ronald. Silakan, Dok. Baik, terima kasih Dr. Adli. Yang kami hormati para pimpinan Fakultas Kedokteran Universitas Trisakti, para pembicara, Dr. Didi Tulus Subekti, selamat datang dok di Fakultas Kedokteran kami. Sehat sejahtera selalu, dan pada saudara moderator, sejawat saya Dr. Misanul Adli. Bapak Ibu dokter, dan perkenankan hari ini saya membawakan satu topik ya, pengendalian resistensi antimikroba. Ya, ini topik yang mungkin agak sensitif di dalam dunia kedokteran ya, agak sulit tadi ya. Dan tadi saya menyimak presentasi dari Dr. Hewan Didi, memang betul dok. Jadi feodalisme, adanya dominasi dari profesi, nah itu memang masih kental sekali di Indonesia. Baik, Bapak Ibu dokter yang saya hormati, 30 menit ke depan, izinkan saya untuk presentasi, mudah-mudahan bisa bermanfaat. Oke, kita slide. Saya akan share dari sini, Bapak Ibu dokter. Ya, mudah-mudahan bisa ditangkap Bapak Ibu dokter slide saya. Maaf, ya. Oke, saya akan membawakan dengan judul ini, Bapak Ibu dokter, pengendalian resistensi antimikroba di rumah sakit, konsep RASPRO sebagai sebuah telaah akademik di FK Universitas Trisakti dalam upaya pengendalian resistensi antimikroba di Indonesia. Ya, seperti yang kita ketahui bahwa Trisakti saat ini tengah juga membangun suatu learning center gitu ya, untuk pengendalian resistensi antimikroba, studi-studi, edukasi, dan sebagainya. Ya, mari kita lihat sama-sama. Nah, Bapak Ibu dokter, di sini saya mau menunjukkan bahwa sebenarnya pemerintah kita sudah sangat aktif ya dalam menerbitkan berbagai macam peraturan dan keputusan. Ya, peraturan mengenai PPRA, pengendalian resistensi antimikroba, dimulai dari tahun 2015, yaitu dengan terbitnya Permenkes 8 2015. Kemudian sebenarnya pada waktu itu ada SNARS edisi 1 tahun 2018 ya, itu dari surveyor rumah sakit. Kemudian terbit juga ada buku panduan PGA di rumah sakit di rumah sakit oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, dan KMK. Ya, nah KMK nomor HK 01071128 2022. Dan kemudian yang terakhir ini yang menggetarkan hati, ada keputusan Menteri Kesehatan nomor HK 0107
1596/2024 yang menjadikan pengendalian resistansi antimikroba sebagai proknas program nasional. Jadi kalau nilainya nggak 100 ini bisa kena sanksi rumah sakitnya. Ya, jadi ini sudah cukup aktif Bapak Ibu Dokter. Nah, tetapi Bapak Ibu Dokter ini semua adalah regulasi makro ya kelihatannya. Regulasi yang memang berjalan atau harus diterapkan secara nasional se-Indonesia. Nah, tetapi dengan demikian belum cukup sebenarnya untuk kita bisa menjalankan berbagai regulasi tersebut. Kita rumah sakit harus memiliki regulasi mikro yang inline dengan regulasi makro. Jadi rumah sakit harus memiliki suatu SOP, alur-alur kerja gitu ya. Ini sebenarnya saya beri contoh aja misalnya. SOP, job desk, infrastruktur, alur kerja tim PGA, pengambilan sampel dan sebagainya yang harus inline dengan regulasi makro. Nah, tetapi apakah bisa bekerja juga dengan adanya regulasi mikro? Berbagai macam dokumentasi mengenai SOP dan sebagainya, pengambilan sampel dan sebagainya. Belum. Kenapa? Karena belum terintegrasi. Harus diintegrasikan menjadi suatu sistem, Bapak Ibu Dokter. Karena dalam pengendalian resistensi antimikroba di rumah sakit, itu ada berbagai elemen yang harus ikut aktif berpartisipasi. Tidak hanya klinisi saja, tetapi di sini harus ada farmasi, komite farmasi dan terapi, keperawatan, PPI, kemudian ada laboratorium, ya, dan ya itu 6 elemen itu ya, dan juga harus ada partisipasi dari teman-teman sejawat yang lain. Dan oleh karena itu Bapak Ibu Dokter, kita harus menjadikannya sebagai suatu sistem yang terintegrasi. Dan dengan demikian apabila itu terjadi suatu compliance ya, suatu ketaatan dalam jangka waktu lama, barulah kita bisa membuat atau menghasilkan suatu ekosistem yang baik, suatu timbal balik yang baik. Artinya penggunaan antimikrobanya rasional, gitu, bijak, dan kemudian pada surveillance temuan-temuan multidrug resistannya itu diharapkan turun. Nah, Bapak Ibu Dokter yang saya hormati, seringkali dalam satu rumah sakit memang kita memahami regulasi makro yang dikeluarkan oleh pemerintah, dan atas dasar itu kita membuat dokumen-dokumen SOP, alur-alur kerja yang inline dengan regulasi makro itu, yang kita sebut sebagai regulasi mikro. Tetapi ini tidak cukup ternyata, Bapak Ibu Dokter. Sulit sekali. Karena apa? Kita macet di sini, di sistem. Sistemnya macet, maka tidak bisa terbentuk suatu ekosistem yang baik yang kita harapkan. Bapak Ibu Dokter yang saya hormati, pada regulasi makro pun sebenarnya sudah mengalami evolusi dari pemerintah ini ya Bapak Ibu Dokter. Jadi artinya begini, kalau kita merujuk pada Permenkes 8 2015, maka itu sifatnya masih audit retrospektif. Artinya begini, begitu pasien masuk ke rumah sakit, maka pasien dapat ada penyakit infeksi dan diberikan antibiotik A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, pasiennya pulang baru dilakukan suatu kajian-kajian yang sifatnya retrospektif. Nah, ini fungsi monitoringnya tidak ada. Kenapa? Karena selama pemberian itu, maka tidak ada monitoring yang baik dan benar. Tetapi Bapak Ibu Dokter yang saya hormati, dengan terbitnya buku panduan penatagunaan antimikroba di rumah sakit oleh Kemenkes RI tahun 2021, maka di sini dirubah. Rumah sakit harus melakukan audit prospektif, harus ada panduan antibiotik empiriknya apa, kemudian harus ada monitoringnya, harus ada preotorisasi, harus ada evaluasi, sampai reporting, dan bahkan sekarang semua rumah sakit harus mereport ke SIRS online. Mulai dari kajian-kajian antibiotiknya sampai survei-survei temuan mikrobanya. Nah, ini adalah suatu evolusi yang saya pikir kita semua mengarah ke sesuatu yang positif. Bagaimana dengan regulasi mikro? Nah, ini dengan adanya perubahan evolusi tersebut, tentunya secara dokumentatif maka harus dirubah. Jadi bukan lagi retrospektif yang seenaknya rumah sakit tidak punya PPAB, punya PPK sih, tapi tidak ada PPAB-nya misalnya. Ya, tidak ada panduan penggunaan antibiotiknya. Nah, ini yang harus dirubah paradigmanya. Sehingga dengan terbitnya keputusan Menteri Kesehatan nomor HK 0107 garing Menkes garing 1596 garing 2024, maka semua paradigma pelaksanaan PPRA, pengendalian resistensi antimikroba di rumah sakit, berubah. Bapak Ibu Dokter yang saya hormati, ini yang tadi sempat kita katakan sebagai suatu kemacetan. Regulasi makro sudah hafal, gitu ya, bahkan kalau tidur itu katanya mengigaunya sampai
ayat-ayat, pasal-pasal Kementerian Kesehatan. Ya, nah, regulasi mikro sudah dibuat, tetapi tidak kunjung jalan juga. Kenapa? Kenapa tidak berjalan dengan baik? Karena Bapak Ibu Dokter sistemnya tidak terintegrasi, tidak tersosialisasi, dan akhirnya tidak dapat dilakukan suatu servis yang baik terkait pelaksanaan penatagunaan antimikroba dan pengendalian resistensi antimikroba ini. Bapak Ibu Dokter yang saya hormati, ini adalah survei yang kami lakukan beberapa waktu yang lalu. Mungkin belum cukup representatif untuk menyatakan semua rumah sakit di Indonesia, tetapi di sini ada 156 koresponden dari 156 rumah sakit. Ketika tahun 2019 kita lakukan suatu survei ini, ternyata 114 responden dari rumah sakit itu menyatakan dari 156, 114 responden rumah sakit menyatakan belum menjalankan fungsi dari pengendalian resistensi antimikrobanya. Dan ketika kita lakukan resurvei dari 114 itu, 107 menyatakan bahwa kami tidak tahu caranya, kami tidak tahu konsepnya harus seperti apa. Sehingga Bapak Ibu Dokter di sini bisa melihat konsep-konsep makro regulasi sudah ada, pemerintah sudah mengatur, mikro regulasi sudah dibuat sebagai suatu yang inline dengan makro regulasi, tetapi ketika kita masuk ke dalam sistem untuk berintegrasi secara baik di dalam, maka itu tidak terjadi. Kenapa? Karena belum ada suatu sistem konsepnya seperti apa kita melaksanakan semua ini. Ya, kenapa demikian? Karena memang kalau Bapak Ibu Dokter membaca kepustakaan lebih lanjut, ya, itu tidak banyak kepustakaan mulai dari WHO sampai kepustakaan lokal itu tidak banyak atau tidak ada yang memang mengadop suatu sistem tertentu karena sistem integrasi itu sifatnya customized, tergantung dari masing-masing rumah sakit sehingga tidak ada satu sistem yang valid yang bisa dianut Bapak Ibu Dokter. Karena rumah sakit itu kita tahu ya berbeda fasilitas, berbeda sosiodemografi, finansial, berbeda ekspertisnya dan sebagainya. Sehingga di sini kalau kita sudah masuk dari mikro regulasi menuju ke sistem, maka sistem itu sifatnya customized. Lalu apa yang mau dicapai dari sistem yang dilakukan? Bapak Ibu Dokter yang saya hormati, ini adalah sekedar pengingat aja bahwa WHO mengeluarkan AWARE, ya, klasifikasi antibiotik berdasarkan AWARE. Nah, AWARE ini kan kita ketahui ini adalah suatu singkatan ya Bapak Ibu Dokter. Access What's Reserved. Bapak Ibu Dokter bisa lihat yang warna hijau, kemudian ada yang warna kuning, dan ada yang warna merah. Yang warna hijau ini adalah golongan akses. Golongan akses yang termasuk di sini adalah ampicillin subactam, amikacin, gentamisin, amoxicillin, dan sebagainya. Kemudian ada golongan watch, ini yang warna kuning, termasuk di sini quinolones ya, seperti ciprofloxacin, moxifloxacin, levofloxacin, cephalosporin generasi ketiga gitu ya, seperti ceftriaxone, ceftazidime, cefoperazone, cefotaxime dan sebagainya. Kemudian carbapenem dan piperacillin, tazobactam, ini semua masuk golongan watch. Tetapi Bapak Ibu Dokter bisa lihat di sini catatan kaki dari WHO. Kenapa ini dimasukkan ke dalam antibiotik golongan watch? Yang kuning ini seperti quinolones, cephalosporin generasi ketiga dan carbapenem. Kenapa? Karena kita lihat catatan WHO di sini, Bapak Ibu Dokter, this group includes antibiotics classes that have higher resistance potential. Jadi ini rupanya yang masuk dalam golongan watch ini memiliki potensi untuk menciptakan kolonisasi multidrug resisten secara lebih masif dibandingkan dengan yang golongan akses. Sementara yang golongan reserve, Bapak Ibu Dokter, ini sebenarnya kalau kita mengikuti regulasi dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia pada buku panduan PGA Kementerian Republik Indonesia tahun 2021, ini yang reserve ini tidak boleh keluar sembarangan, tidak boleh diresepkan sembarangan oleh klinisi manapun, kecuali atas persetujuan sepengetahuan dari Komite Pengendalian Resistensi Antimikroba masing-masing rumah sakit. Bapak Ibu Dokter yang saya hormati, apa amanah WHO kemudian? WHO menyampaikan tahun 2017 sampai 2023, WHO menyampaikan untuk supaya kita bisa shifting prescription dari watch to access. Di sini kita melihat WHO menyampaikan bahwa lebih sama dengan 60% antibiotik yang diresepkan itu diharuskan masuk ke golongan akses. Dan ini tidak terbatas, oh ini buat negara Eropa, ini Amerika, kalau buat negara Asia, negara tropical itu lain lagi. Enggak, seluruh dunia, mau di negara apapun dia adanya. Bapak Ibu Dokter yang saya hormati, apakah kita secara hati nurani memang sudah mempunyai will atau keinginan untuk seperti ini? Ya, ini yang mungkin hari ini kita gugah bersama. Nah,
Permasalahannya Bapak Ibu dokter, dalam persepan antibiotik, 10 dokter, 11 pendapat. Ya, ketika kita berhadapan dengan seorang wanita 70 tahun, itu datang dengan dia diabetes, tidak terkontrol, datang dengan infeksi saluran kemih, tetapi kondisinya masih bagus, tidak ada sepsis, tidak ada segala macam. Ya, riwayat penggunaan antibiotik, penggunaan instrumen medis, riwayat hospitalisasi dalam kurang waktu 90 hari yang terakhir itu disangkal semua. Tapi dia udah tua nih, tensi semua masih bagus dengan infeksi saluran kemih, tapi ada kencing manis, gula darahnya 200 lebih. Lalu antibiotik apa yang disarankan? Sistem tidak bisa berjalan ketika ada satu perbedaan pendapat, ada satu perbedaan persepsi, ada satu perbedaan tilikan kepustakaan dari masing-masing dokter. Nah, tadi Dokter Didik sudah menyampaikan bahwa kelihatannya ada suatu feudalisme, ada suatu dominasi dari profesi. Nah, ini juga mempersulit. Padahal Bapak Ibu dokter yang saya hormati, pemerintah memberikan wewenang kepada rumah sakit untuk mempunyai otoritas untuk bisa mengatur segala kinerjanya, termasuk pengendalian resistensi antimikrobanya. Bapak Ibu dokter yang saya hormati, ini adalah suatu konsep yang kita sebut sebagai konsep RASPRO. Konsep yang kami ramu berdasarkan studi pustaka dan akhirnya coba kita buat menjadi suatu sistem yang terintegrasi. Nah, kalau kita lihat Bapak Ibu dokter di sini, ini ada 3 stratifikasi resiko dari pasien. Ya, ini adalah suatu grafik. Dan ini Bapak Ibu dokter bisa melihat di sini adalah 3 stratifikasi resiko itu apa? Singkat cerita, ada stratifikasi pasien-pasien yang masuk dalam kelompok stratifikasi resiko tipe 3, tipe 2, dan tipe 1. Pasien dengan kelompok stratifikasi resiko tipe 3 adalah pasien dengan karakteristik demikian, severe, sepsis, healthcare associated infections, atau ada organ perforasi yang mengancam, imunokompromis dengan riwayat penggunaan antibiotik dan atau hospitalisasi, dan atau riwayat penggunaan instrumen medis kurang dari 30 hari yang lalu. Pasien-pasien seperti ini, Bapak Ibu dokter, masuk ke dalam resiko stratifikasi tipe 3, sehingga ketika dia arrive di UGD dan harus didapatkan antibiotik, maka memang antibiotiknya kita berikan golongan watch to access, watch to reserve. Ya, ini Bapak Ibu dokter bisa lihat di bawah sini, watch to reserve. Pada pasien yang masuk ke kelompok dalam stratifikasi risiko tipe 2, dia ada tidak berat, tetapi ada imunokompromis dengan riwayat penggunaan instrumen medis dan atau riwayat hospitalisasi dan atau riwayat antibiotik kurang dari 90 hari yang lalu, ini pasien-pasien beresiko untuk terinfeksi kuman-kuman seperti extended spectrum beta lactamase. Ya, ini sudah ditulis di berbagai kepustakaan, ada 50 kepustakaan yang kami citasi di sini. Dan di sini Bapak Ibu dokter, ketika pasien itu belum membawa kultur dan dokter harus memberikan antibiotik secara empirik, maka antibiotiknya bisa masuk ke dalam golongan access to watch. Ini kalau kita mau lakukan rujukan ke awarennya WHO. Sisanya Bapak Ibu dokter, pasien-pasien yang masuk ke dalam kelompok stratifikasi resiko tipe 1. Artinya pasien-pasien yang tidak memenuhi kelompok stratifikasi resiko tipe 2 dan tipe 3. Di sini pasien ini tidak berat, tidak beresiko terinfeksi ESBL atau multidrug resisten, maka di sini Bapak Ibu dokter antibiotiknya adalah golongan akses. Bapak Ibu dokter yang saya hormati, ini adalah berbagai jurnal citasi kami, dan di sini Bapak Ibu dokter bisa lihat suatu penelitian dengan limited source, tetapi di sini kita bisa lihat Bapak Ibu dokter bahwa pasien-pasien dengan karakteristik imunokompromis dengan riwayat-riwayat antibiotik dan atau penggunaan instrumen medis kurang dari 30 hari yang lalu, itu ternyata lebih berpotensi, lebih berpeluang untuk menjadi sepsis. Kami belum meneliti lebih lanjut kausatifnya, Bapak Ibu dokter, mungkin perlu penelitian yang lebih komprehensif dan lebih luas. Ya, tetapi di sini kita harus hati-hati Bapak Ibu dokter bahwa apa yang tadi kita citasi dari perpustakaan, jangan-jangan memang yang masuk stratifikasi resiko tipe 3 atau 2 mungkin itu lebih beresiko untuk terjadinya sepsis. Bapak Ibu dokter yang saya hormati, ini adalah satu penelitian lain ya Bapak Ibu dokter. Kalau kita menggolongkan antibiotik tadi ke kelompok pasien tadi, kelompok pasien tadi ke dalam resiko tipe 1, 2, dan 3, ini adalah suatu penelitian yang kami lakukan di 3 rumah sakit di Indonesia dengan menggunakan digital RASPRO yang kami desain. Ya,
Nah, ini kita lakukan FGD, sosialisasi, diskusi, FGD, sosialisasi, diskusi selama 3 bulan, tetapi kami bebaskan ya Bapak Ibu dokter, klinisi untuk bebas mengisi digital ini dan memasukkan pasiennya ke dalam kategori berapa, sesuai dengan kriteria yang berlaku pada elektronik Raspro-nya. Ternyata Bapak Ibu dokter, sebagian besar ini rumah sakit A, ini rumah sakit tipe C, rumah sakit B dan C ini adalah rumah sakit tipe B. Bapak Ibu dokter bisa melihat di sini bahwa 90,16% di rumah sakit A, 83,98% di rumah sakit B dan 81,15% di rumah sakit tipe C, rumah sakit C ini masuk ke dalam stratifikasi resiko tipe 1. Ini memang baru tiga rumah sakit, mungkin dari 3.000 rumah sakit di Indonesia. Tetapi ini hanyalah suatu studi observasional bahwa ternyata jangan-jangan apa yang disampaikan oleh WHO bahwa kita harus shifting persepan ke dalam golongan akses lebih dari 60% itu bukanlah suatu hal yang berlebihan, Bapak Ibu dokter. Karena kita tahu tadi kalau pasiennya masuk di stratifikasi risiko tipe 1, maka secara empirik, kalau dia belum memiliki hasil kultur, secara empirik kita harus berikan antibiotik golongan akses. Dan ini berarti lebih dari 80% dari 3 rumah sakit ini selama 3 bulan, seharusnya begitu inisiasi antibiotik pertama, maka dia harus dapat golongan akses. Bapak Ibu dokter yang saya hormati, ini adalah suatu translasi perubahan dari model awal manual ke dalam model digital ya. Ini Bapak Ibu dokter, ini bukan suatu model dari luar negeri, ini adalah inovasi anak bangsa Bapak Ibu dokter, dan dalam hal ini menjadi suatu produk akademik yang dihasilkan oleh Departemen Penyakit Dalam Fakultas Kedokteran Universitas Trisakti, dan model digital ini sudah digunakan di 42 rumah sakit di Indonesia saat ini. Nanti kita tunjukkan hasil-hasilnya bagaimana. Bapak Ibu dokter yang saya hormati, ini kita lihat Bapak Ibu dokter di sini ya. Ketika model digital ini diterapkan, model digital ini ada integrated ya, integrated system di seluruh rumah sakit supaya bagian klinisi, keperawatan dan farmasis bisa secara terintegrasi untuk memonitoring, mengguidance, memonitoring sampai mengevaluasi dan mereporting sesuai inline dengan Kementerian Kesehatan. Ya, Bapak Ibu dokter yang saya hormati, di sini kita bisa lihat bahwa ketika pasien masuk, maka pasien akan ditanya, dokter akan ditanya, mau diberikan antibiotik empirik atau definitif atau profilaksis. Ya, ketika dokter mengklik empirik definitif, maka dia akan tanya lagi, definitif atau empirik. Kalau dia definitif, maka lepas dari guidelines rumah sakit, berikanlah sesuai dengan tampilan kulturnya. Tetapi kalau dia empirik, artinya pasien belum memiliki kultur, maka di sini akan dilakukan suatu penapisan. Yang pertama, penapisan severitas. Yang kedua adalah penapisan faktor resiko. Dan ini nanti secara digital ditentukan dia masuk ke dalam stratifikasi resiko tipe berapa. Elektronik digitalnya pun, PPAB-nya pun secara digital. Dan ini adalah panduan ketika pasien harus diberikan antibiotik secara definitif sesuai kultur. Dan ketika resep itu dimasukkan, farmasi langsung bisa mengakses ini antibiotiknya akses, watch, atau reserve. Sesuai panduan, sesuai pola kuman yang ada di rumah sakit yang kita jadikan suatu panduan antibiotik yang di-upload, di-install, masukkan ke dalam model digitalnya. Ya, dan di sini Bapak Ibu dokter hari-harinya kemudian bisa kita catat, dan ketika dia kelamaan lebih dari 7 hari mungkin, maka akan terlihat warning sign akan disampaikan kepada perawat dan klinisi. Dan apabila itu tidak diindahkan, tidak mengisi Raspro alur antibiotik berkepanjangan, maka rumah sakit bisa melakukan automatic stop order. Ya. Bapak Ibu dokter yang saya hormati, ini adalah alur dari elektronik Raspro yang kita sesuaikan dengan inline dengan makro regulasi dari pemerintah, di mana watch dan reserve ini harus sesuai dengan supervisi dari PGA, ya. Kalau pada elektronik tadi bisa ada on-site informasi, on-site diskusi dengan tim PGA, antara klinisi farmasi dengan tim PGA-nya, ya. Nah, Bapak Ibu dokter yang saya hormati, ini mungkin kalau kita lihat Bapak Ibu dokter, infrastruktur ketika kita mengikuti makro to mikro regulasi yang jadi lengkap. SK ada, KPRA ada,
rancangan anggaran belanja laboratorium ada, tetapi ketika masuk ke dalam implementasi, sistemnya menjadi buntu. Kenapa? Karena belum ada sistem yang terintegrasi di rumah sakit, di mana itu dilakukan memang secara customized. Sistem Raspro ini pun tidak bisa dipaksakan untuk seluruh Indonesia dari Sabang sampai Merauke, karena sekali lagi customized. Apabila ada rumah sakit yang mau menerapkan, silahkan. Ya, saat ini kita sudah ada 46 rumah sakit yang menerapkan dengan feedback-feedbacknya, dan yang dievaluasi akhirnya adalah AMU dan AMR, antimicrobial usage-nya. Turun nggak DDD-nya, naik nggak kualitasnya, kemudian bergeser nggak, shifting nggak peresepannya dari antibiotic watch to access tadi. Ya, dan turun nggak pola kumannya. Apabila pada AMR pola kumannya turun, temuan multidrug resistennya turun, maka itu berarti kita sudah mencapai suatu compliance yang baik dengan ekosistem yang baik di rumah sakit. Bapak Ibu dokter yang saya hormati, nah ini adalah berbagai penelitian ya yang terkait AMU, antimicrobial usage. Ya, ini Bapak Ibu dokter kita bisa lihat bahwa di sini penelitian di 3 bulan ya penggunaan meropenem di UGD sebelum dan sesudah terapan model Raspro yang masih manual di sebuah rumah sakit di Bilangan Bekasi. Ini kita lihat ranking ya dari antibiotik golongan watch yang paling banyak diresepkan meropenem selama 3 bulan dari 960, pasca terapan manual turun 236, imipenem 6 jadi 0, ceftazidime 129 jadi 8, cefepime 197 jadi 9 dan sebagainya. Ya, dan ini di sebuah rumah sakit di Jawa Tengah. Bapak Ibu dokter, waktu itu memang kita belum menggunakan Aware, levofloxacinnya naik banget tapi cefalosporinnya turun. Tetapi in total Bapak Ibu dokter, konsumsi antibiotik turun 14,44% di seluruh rawat inap di rumah sakit ini. Ini di rumah sakit di Jambi, Bapak Ibu dokter, ya, ini juga masih penelitian yang sifatnya observasional. Ini terjadi suatu penurunan yang cukup signifikan pada antibiotik suntik pasca terapan manual. Dan ini penelitian antibiotik, kalau tadi semua kuantitatif, ini adalah kualitatif. Ini adalah pohon penelitian dari Raspro Indonesia yang sudah digunakan oleh beliau dalam tesis ya, mengajukan tesis subspesialis, disertasi subspesialis di FKUI. Di sini mencapai 63,03%, GSANS-nya pasca terapan Raspro masih terbatas di pediatric intensive care unit. Dan ini juga penelitian yang pernah kita ajukan. Di sini kita mulai menggunakan Raspro model elektronik, Bapak Ibu dokter. Ya, kita lihat di sini apakah memang ada pergeseran shift dari watch to access selama 3 bulan. Ternyata memang di sini aksesnya meningkat, cefalosporin yang watch-nya itu memang turun. Ya, dan ini Bapak Ibu dokter ini juga sudah menggunakan digital ya. Di sini kita melihat secara observasional 2 rumah sakit yang sama-sama menggunakan digital Raspro, ya, tetapi kita lihat 3 bulan vs 9 bulan. Memang ternyata pada akhirnya waktulah juga yang membuktikan bahwa yang rumah sakit yang 3 bulan, shifting dari dari watch to aksesnya terlihat lebih jelas dibandingkan dengan yang baru terapan 3 bulan. Jadi di sini mungkin Bapak Ibu dokter harus ada support manajerial dari manajemen rumah sakit, harus ada sistemnya dulu, harus ada tersosialisasi dengan baik penggunaan sistem itu, baru kita bisa lakukan servis. Nah, permasalahannya, sosialisasinya mungkin berjalan membutuhkan waktu. Kita nggak tahu ya, perlu analisa lebih lanjut. Tetapi di sini yang jelas memang terjadi suatu shifting yang lebih baik di yang rumah sakit 9 bulan sosialisasi vs 3 bulan. Dengan sistem yang sama. Ya. Nah, ini juga sama. Dan ini mudah-mudahan Bapak Ibu dokter, kita sedang membuat suatu penelitian dari 10 rumah sakit di Indonesia yang menggunakan digital. Kita mau membandingkan korelasi dulu ya antara antibiotik yang diinisiasi dari model elektronik dengan defined daily dose antibiotiknya. Dan ternyata di sini hasil sementara, skor sementara Bapak Ibu dokter, ternyata di sini penggunaan pada kasus-kasus decision making yang menginisiasi penggunaan antibiotik di awal yang sesuai, yang di mana klinisinya patuh, angka kepatuhan klinisi pada stratifikasi risiko tipe 1 itu ternyata secara signifikan berkorelasi dengan peningkatan penisilin sebagai anggota antibiotik akses dan penurunan cefalosporin generasi ketiga sebagai golongan watch. Ya, jadi di sini Bapak Ibu dokter jangan salah, kalau kita lihat sekilas ya ini masih on progress.
Kalau kita lihat sekilas ternyata inisiasi antibiotik pada awal itu ternyata bisa juga mempengaruhi defined daily dose antibiotik secara keseluruhan. Jadi di sini Bapak Ibu dokter rupanya mungkin bisa kita lihat, bisa kita waspada bahwa keputusan klinisi pertama kali untuk memberikan antibiotik adalah penting ya, karena itu jangan-jangan bisa juga mempengaruhi defined daily dose antibiotik secara keseluruhan. Nanti kita lihat ya Bapak Ibu dokter, ini belum final, tetapi nanti kita bisa lihat hitungan berikutnya. Ya, Bapak Ibu dokter, ini mungkin terakhir bahwa ini adalah kita sudah rapat perdana dengan MEU FK Universitas Trisakti bahwa konsep Raspro bisa digunakan sedang akan masuk ke dalam suatu bagian dari stase elektif dan digunakan sebagai produk akademik. Mudah-mudahan melalui konsep ini kita bisa menghasilkan pohon-pohon penelitian yang lebih banyak karena kita masuk ke dalam ranah universitas, dan dari sini mudah-mudahan ketika mahasiswa masih dalam tingkat mahasiswa belajar belum bergelar DR itu masih bisa kita berikan pendidikan lebih lanjut, karena kalau udah DR katanya udah susah ya, dikasih peringatan atau dikasih penyampaian suka tersinggung. Nah, jadi ketika masih mahasiswa inilah mungkin kita lakukan suatu pendekatan supaya mereka lebih paham ya. Mudah-mudahan ini menjadi suatu produk akademik yang baik, yang berpositif dari FK Trisakti untuk pengendalian resistensi antimikroba di Indonesia, untuk Indonesia yang lebih sehat dan sejahtera. Terima kasih dari saya, demikian. Bapak Ibu dokter, mohon maaf apabila ada penyampaian yang kurang-kurang atau ada yang kurang berkenan. Untuk waktu dan kesempatan kami, untuk waktu dan ruang kami berikan kembali kepada moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih Dr. Ronald atas presentasi yang sangat menarik ya dok ya. Jadi ternyata masih banyak tantangan ya dok ya dalam Betul. pengendalian antimikroba ini ya dok. Tadi salah satunya mengenai sistem ya dok. Baik. Ya. Untuk sesi berikutnya adalah sesi diskusi ya. Ada alokasi waktu sekitar 30 menit bagi peserta webinar ya yang ingin melakukan atau menanyakan ya ke dua narasumber Terima kasih. siang ini, bisa dengan mengetik di kolom chat atau mungkin langsung mengangkat pakai gesture tangan ya untuk menanyakan ke dua narasumber ini. Oke, ini ada beberapa pertanyaan yang sudah dihimpun oleh panitia nih dok. Yang pertama untuk Dokter Didik dok. Jadi ada pertanyaan sebagai berikut dok. Dalam penerapan konsep One Health di Indonesia dok, langkah-langkah apa ya dok yang dapat dilakukan oleh nakes ya dok, tenaga kesehatan di fasilitas pelayanan kesehatan untuk mendukung pengendalian penyakit zoonosis dok. Kemudian untuk Dr. Ronald dok ada pertanyaan. Dari pengalaman implementasi program Raspro ya tadi dok ya, apa sebenarnya tantangan terbesarnya ya dok ya, yang paling sering dihadapi di rumah sakit ya, Dari tadi. dalam pengendalian resistensi antimikroba ini dok. Kemudian bagaimana strateginya dok? Apakah mungkin tadi sudah disampaikan sistem ya, atau mungkin ada faktor lain nih dok yang mempengaruhi hambatan ya dok dalam penerapan program Raspro ini? Mungkin itu dulu dok pertanyaannya dok. Dipersilakan dok untuk Dokter Didi, pertanyaan bisa dijawab dok. Terima kasih. Ya, terima kasih moderator. Ya. Pada saat implementasi One Health ya, untuk pengendalian zoonosis, yang pertama kita mesti melihat nih untuk nakes ya, kita melihat dulu baik untuk manusia maupun untuk hewannya. Jadi yang pertama ini kasusnya sangat bergantung pada penyakitnya apa. Contoh, kalau kita membahas mengenai rabies dengan antraks misalnya, itu dua hal yang sangat berbeda pendekatannya. Kalau untuk antraks misalnya, untuk di hewannya, begitu ada kasus, maka
langsung dikubur atau dibakar. Jadi tidak boleh dibedah, karena itu akan membuat menjadi sumber penyebaran sporanya. Misalnya, gitu. Pendekatannya akan sangat beda kalau dengan rabies misalnya. Pada saat ada gigitan anjing, maka yang harus dilakukan secepat mungkin membawa manusia atau orang yang tergigit ke fasilitas kesehatan yang ada di puskesmas atau di rumah sakit tipe C. Problemnya, ketersediaan seperti VAR maupun SAR itu di Indonesia masih sangat terbatas. Maka kalau untuk dokternya, tentu penanganan pasca exposure itu yang lebih diutamakan. Secepat mungkin di terapi, itu untuk nakesnya. Nah, bagaimana dengan yang di vet misalnya? Seharusnya begitu sudah ada kasus gigitan, hewannya segera dibawa. Dan kemudian dievaluasi apakah memang betul terjadi penularan. Nah, kalau ini dilakukan, ini simultan, tetapi tindakan yang dilakukan oleh para kolega di kedokteran itu tidak menunggu hasil lab, karena kalau menunggu hasil lab khawatir akan terlambat. Jadi mengikuti panduan untuk penanganan kasus-kasus gigitan itu dulu dikerjakan. Kemudian baru hasil pemeriksaan laboratorium ini akan menjadi langkah apakah pemberian SAR maupun VAR dilanjutkan atau tidak. Itu sangat bergantung dari masing-masing karakter penyakit zoonosisnya. Ini sangat berbeda-beda. Ambil contoh yang lain lagi. Avian influenza. Avian influenza sebenarnya bukan zoonosis, tapi karena pemahaman kita itu terdistraksi, maka tindakannya apa? Pembantaian. Dulu saya terlibat, jadi pada saat mulai ada pembantaian saya mundur, karena dari awal kami tahu itu tidak zoonosis. Nah, ini menunjukkan bahwa pemahaman terhadap masing-masing disease dan langkah-langkah yang akan diambil itu harusnya secara mendasar dipahami oleh para kolega yang di lapangan. Nah, regulasi, betul tadi juga sudah disinggung oleh Dr. Ronald ya. Regulasi makro, kemudian dibikin mikronya, ini yang problem biasanya. Di mikronya ini yang akan mempengaruhi implementasi, itu akan jadi panduan bagi teman-teman yang ada di lapangan. Nah, ini yang jadi problem. Itu mungkin yang bisa saya sampaikan secara global. Jadi tidak ada yang sifatnya, kalau kita cerita implementasi di lapangan, tidak ada yang sifatnya umum berlaku untuk semua case. Tidak. Nah, itu sangat variatif bergantung pada penyakit zoonosisnya. Mungkin itu sementara. Terima kasih. Baik, terima kasih Dr. Didi. Jadi dan dari pertanyaan tadi, bagi nakes itu berarti lebih ke post exposure ya, gitu ya. Ini yang sebagai fungsi atau tenaga kesehatan, dan kalau untuk yang ingin preventif misalnya ada sektor lain yang lebih berperan gitu ya. Untuk berikutnya dipersilakan Dr. Ronald untuk menjawab. Ya, makasih Dr. Adli. Bapak Ibu dokter, begini. Memang banyak yang bertanya ya pada saya. Wah dok, ini dengan adanya elektronik raspro nih jangan-jangan peran kita sebagai manusia tersingkir. Karena semua sudah digitalisasi, bahkan AI gitu ya. Nah, saya katakan tidak. Jadi sebenarnya digital itu hanya adalah alat membantu. Ya, jadi bukan untuk menyingkirkan fungsi dan peran manusia. Lalu apa kendala terbesarnya? Nah, justru karena kita memang mau dan memang harus dipertahankan fungsi manusia di sini, maka memang timbullah kendala-kendala di lapangan.
Nah, bagaimana yang paling kendala apa terbesar? Kepatuhan. Kepatuhan. Jadi kepatuhan pada regulasi rumah sakit pun itu masih didominasi oleh, maaf, arogansi-arogansi profesi, ya. Nah, oleh karena itu, bagaimana mengatasinya, ya kan? Jadi di sini kan rumah sakit udah keluarin guidelines kok. Rumah sakit sudah menyatakan bahwa ini guidelines dipakai, tetapi masih terus dilanggar dengan berbagai macam saya baca kepustakaan begini, pengalaman saya begitu dan seterusnya. Nah, ini merupakan suatu kendala terbesar. Nah, bagaimana cara mengatasinya ya, Bapak Ibu Dokter? Satu, harus 4S tuh, 4S ya yang kita tekankan di sini. Yang satu harus ada support manajemen. Jadi kalau Bapak Ibu Dokter kebetulan bekerja di rumah sakit dan menjadi anggota Komite Pengendalian Resistensi Antimikroba, kita harus tanya dulu ke komitmen manajemen rumah sakitnya. Apakah memang komit untuk menjalankan pengendalian resistensi antimikroba? Kalau memang komit, maka harus ada support yang maksimal. Jangan sampai nanti wibawa rumah sakit, otoritas dari rumah sakit kalah dengan dominasi arogansi pribadi. Ya, nggak semua dokter ya, ini saya katakan ada yang begitu, tapi banyak juga yang enggak. Tapi itulah support yang harus kita butuhkan. Nah, setelah ada support, komitmen, maka harus ada sistem S yang kedua. Sebab rumah sakit, manajemen juga akan bertanya, kan Bapak Ibu Dokter, apa yang harus kita support? Bentuknya, formingnya seperti apa? Nah, harus ada sistem. Nah, di sini Bapak Ibu Dokter, tadi kita udah punya regulasi makro, aman, itu kita hafal. Tahu lah, pernah baca lah gitu ya. Kemudian ada regulasi mikro yang memang dibikin inline ya dengan regulasi makro. Tetapi ketika masuk ke sistem, nah ini benturannya. Makanya harus ada support, rumah sakit juga harus mengetahui sistemnya secara integrasi seperti apa. Baru setelah intak sistemnya disepakati bersama, oke lah katakanlah mau menggunakan model RASPRO, maka harus ada yang ketiga socialization, S ketiga socialization. Nah, kebanyakan Bapak Ibu Dokter dalam pelaksanaan di lapangan ya adanya ketersinggungan sampai ada sesama sejawat yang tadinya berteman baik jadi berantem gara-gara masalah antibiotik, gara-gara kuman kehilangan teman gitu ya. Nah, itu kenapa sebenarnya terjadi seperti itu? Karena masing-masing mungkin belum tersosialisasi dengan baik, belum tersosialisasi guidelines-nya. Ada farmasis yang maaf dimarahi oleh dokternya. Kenapa begitu? Bukan karena dokter ini bagaimana, karena beliau mungkin belum tersosialisasi dengan baik bahwa peran farmasi itu untuk mengingatkan loh, sistemnya begini loh, fungsinya. Nah, itu. Jadi harus ada sosialisasi yang baik. Jadi ada support system socialization baru kita bisa lakukan service. Nah, ERASPRO ini hanya memegang fungsi di sistem ya, Bapak Ibu Dokter. Jadi support harus human, socialization harus human, service pun harus human. Jadi ini yang tadi saya katakan bahwa memang selama ada peran manusia di situ, karena kita memang makhluk sosial dan bukan robot, maka memang itu terjadi. Dan kendala itu memang secara berkesinambungan harus diatasi oleh rumah sakit supaya cita-cita dari WHO dalam Global Action Plan, kemudian dari pemerintah Indonesia dalam National Action Plan, cita-cita itu bisa terwujud dengan segala macam kelebihan dan kekurangan. Mungkin itu dokter dari saya. Terima kasih. Atas. Atas jawabannya yang komprehensif. Jadi memang banyak faktor ya dalam Ya. tadi hambatan untuk program pengendalian resistensi antimikroba ini ya. Betul. Oke, baik. Mungkin dilempar ke floor bagi peserta yang ingin bertanya. Apakah ada? Ini waktunya masih sekitar 10 menit, 10 sampai 15 menit. Kalau belum ada berarti tugas moderator nih dok, bikin pertanyaan nih dok. Ya, ini ada beberapa pertanyaan untuk dokter Didi ya dok ya. Tadi sudah dipaparkan di presentasi bahwa ternyata ada pengembangan ya dok dari One Medicine, kemudian ada sektor-sektor lain, kemudian jadi One Health yang tadinya hanya manusia, kemudian animals dan environment, ternyata ada plants juga dok, ada tumbuhan. Yang ingin saya tanyakan, apakah biological warfare dok, senjata biologis dok, itu juga masuk ke dalam konsep One Health ini dok? Kalaupun memang masuk, posisinya di mana dok? Atau kalau belum masuk, apakah nanti ke depannya akan masuk juga nih dok, sektor biological warfare ini dok? Nah, kemudian
pertanyaan yang kedua ya dok, mengenai peran One Health ini, apakah bisa dikaitkan juga ya dok ya dengan fenomena pandemi COVID ya dok? Ini kan akan menjadi rongrongan terus nih dok, kemungkinan-kemungkinan pandemi selanjutnya. Apakah nantinya juga One Health ini menjadi dasar ya dok untuk kita bisa punya strategi nih dok, mencegah atau paling tidak bisa memprediksi nih dok pandemi berikutnya tuh apa dok? Karena banyak sekali nih kalau di klinisi kedokteran tuh berbagai virus segala macam muncul, virus-virus baru gitu dok. Mungkin ini dok 2 pertanyaan dari saya untuk dokter Didi dok. Iya, terima kasih. Pertanyaannya agak nyerempet-nyerempet ini dan Dok Adli. Nah, baik. Saya izin share screen dulu ya. Ada sesuatu yang perlu kita cermati bersama. Jadi konsep One Health ini memang terintegrasi dari semua sektor. Nah, kalau kita lihat yang ini, apakah biological warfare ini akan juga masuk dalam One Health? Iya. Kalau kita lihat tujuannya itu mencegah ya, mendeteksi sejak awal untuk penyakit-penyakit yang akan mempengaruhi kesehatan hewan, ya, kesehatan tumbuhan, lingkungan, manusia. Tidak hanya zoonosis, tapi juga penyakit-penyakit yang bersumber dari lingkungan. Kalau zoonosis jelas dari hewan ke manusia, yang dari lingkungan ke manusia, iya sama. Ya. Coba kita lihat yang ini, Bapak Ibu. Ini kami ambil contoh rabies tadi ya, sebentar. Nah, ini untuk yang zoonosis. Jadi sebenarnya kontrol disease dalam lingkup One Health itu, ini bukan hanya zoonosis, karena ini contohnya memang zoonosis ya. Nah, Bapak Ibu bisa melihat salah satu aspek saja. Saya akan berikan contoh. Nih, aspek sumber daya. Pilarnya itu adalah investasi dan alasan investasi, kemudian rencana bisnis. Nah, saya tidak tahu persis kalau di human seperti apa. Nah, tapi kemarin sudah terjadi di COVID ya. Saya akan cerita case yang terjadi di Fed sebagai gambaran untuk penyakit-penyakit yang masuk di negara kita di Indonesia. Yang pertama, kalau kita lihat avian influenza itu terjadi di tahun 2003. Kasusnya itu sebenarnya sudah ada lama di Indonesia. Nah, kemudian pada tahun 1999, saya ulangi lagi, 1999, saya menerima sebuah laporan, ini sifatnya personal, yang berasal dari United States, ya, menyatakan Indonesia akan terjadi outbreak avian influenza. Pertanyaannya, dari mana US mengetahui Indonesia akan terjadi outbreak? Yang kemudian tahun 2003, 4 tahun kemudian, itu benar-benar outbreak. Sebenarnya sudah terjadi, tetapi pihak swasta, teman-teman kolega-kolega di swasta, akhirnya tidak sanggup dan melepaskan itu ke pemerintah. Tahun 2003 declare negara kita. Pertanyaannya simpel, bagaimana US mengetahui? Penyebabnya adalah masuknya melalui unggas komersial itu terjadi karena grandparent stock, kakeknya ayam-ayam yang ada di Indonesia itu semuanya impor dari US pada waktu itu. Modus yang sama terjadi pada kasus duck viral hepatitis
ya, di Unggas juga. Masuk di Indonesia, pada awal itu orang tidak aware dan di Indonesia tidak ada case itu sebelumnya. Kalau avian influenza sudah ada lama di Indonesia, tapi kalau duck viral hepatitis belum ada di Indonesia. Nah, masuk dalam 3 gelombang. Gelombang pertama reject karena ada kematian 50%, gelombang kedua sama, gelombang ketiga lolos. Dan kemudian masuklah di Indonesia duck viral hepatitis. Itu melalui produk-produk impor, grandparent stock, artinya kakek buyutnya ayam-ayam komersial di Indonesia. Dan sekarang sudah ada. Nah, ini termasuk pilar investasi dan alasan investasi, rencana bisnis. Pertanyaannya, bagaimana kalau itu adalah penyakit-penyakit yang bisa digunakan untuk senjata biologis? Amat sangat mungkin. Problemnya adalah apakah kita aware terhadap penyakit-penyakit tersebut. COVID-19. Kalau di awal kita masuk, ini integrasi One Health ya. Kalau awal, mudah-mudahan nggak ada masalah ini ya. Di awal-awal kasus COVID tahun sekitar bulan Desember sampai Februari, grup kami masuk di GSIDE. Di situ sebenarnya sudah ada data full length sequence, whole genome dari COVID-19. Bapak Ibu mungkin masih ingat bahwa di awal-awal case itu banyak sekali pemberitaan yang mengarahkan ini menular dari hewan di pasar hewan China, di Wuhan, dan seterusnya. Pada masa itu, pada bulan-bulan Desember sampai Februari, kami tahu bahwa sebenarnya kasus ini nggak ada hubungannya dengan hewan. COVID-19 ini nggak ada hubungannya dengan hewan. Dan itu baru diakui oleh dunia internasional setelah mulai turun. Jadi kasus COVID ini murni human to human. Dan di Indonesia semua diarahkan ke China. Padahal varian terbesar di awal-awal tahun itu bukan dari China, tapi dari US. Nah, case semacam ini, ya, ini menjadi pelajaran buat kita sebenarnya untuk integrasi One Health. Bukan hanya Kementerian Kesehatan, bukan hanya Kementerian Pertanian, tetapi juga melibatkan institusi lain yang seharusnya sejak awal kita mampu memitigasi hal-hal seperti itu, sehingga kebijakan kita di nasional itu menjadi lebih terarah. Dampak dari semua itu apa? Pilar merah ini. Kemudian bagaimana dengan pilar yang kuning? Ya, kita rasakan sekarang. Ya. Jadi One Health itu ada di organisasinya, ada di pilar organisasinya. Bagaimana itu bisa diintegrasikan untuk bisa mempelajari atau memitigasi, mendeteksi sejak dini pilar-pilar yang lain. Rabies ini ada sesuatu yang menarik Bapak Ibu. Kalau saya ditanya dari mana asal usulnya, saya juga tidak tahu. Karena masih belum komprehensif ya. Nah, kenapa ini? Nah, karena juga belum komprehensif, tetapi ini temuan yang membuat kami juga berpikir ulang. Ada something yang perlu kita perhatikan. Saya coba masuk ke... salah. Mudah-mudahan ini bisa memberikan gambaran. Mungkin tidak biological warfare ini masuk di sini. Iya, itu harusnya menjadi bagian dari ini Bapak Ibu. Nah ini yang dia. Di Indonesia sampai sekarang, dari tahun 1989 sampai 2025 itu ada 6 varian. Varian A ini sudah extinct, sampai sekarang tidak muncul lagi, itu di Bekasi dan Jakarta. Nah, yang perlu kami tunjukkan itu ada satu varian yang tidak ditemukan di tempat lain, yaitu di Sumatera Barat yang lingkaran warna hijau. Itu varian yang tidak ditemukan di tempat lain. Dari mana berasalnya? Kami tidak tahu.
Kemudian ada varian baru yang muncul, yaitu yang warna ini, apa namanya ini? Ini. Varian ini munculnya di periode-periode terakhir di Bali. Dan kemudian sekarang nyebar di Nusa Tenggara Barat. Tapi di Sumatera juga muncul kasus ini. Ini varian terbaru. Dari mana? Kita tidak tahu. Kita tidak tahu persis. Jadi kalau misalnya biological warfare itu tidak dimasukkan dalam konsep One Health, maka kita tidak bisa mendeteksi. Saya mencoba melihat dari sisi atau perspektif sylvatic spill out, jadi keluar dari hutan. Nah, di sini memang terjadi deforestasi yang masif. Begitu juga di Bali, di tiga tempatnya, di Riau, Sumatera Barat, dan di Bali. Data deforestasinya cukup masif. Apakah spill dari sylvatic dari hutan masih perlu dibuktikan. Dan ini kemudian sekarang sudah mulai melebar. Bagaimana tahun depan atau 5 tahun ke depan kami belum tahu. Yang jelas, yang warna biru ini adalah varian-varian yang lama, yang sejak lama ada, dan ini menyebar dari Pulau Jawa ke berbagai daerah. Begitu juga yang kuning, ini varian-varian lama yang masih extinct. Tapi ada varian baru yang muncul tahun 2020-2021 di Sumatera Barat, dan kemudian yang warna apa ini, beige ini muncul tahun 2024-2025. Padahal rabies ini bisa dijadikan senjata biologis. Apakah itu sama dengan yang ada di Indonesia? Ternyata agak berbeda. Jadi yang muncul baru-baru ini terpisah jauh dari varian-varian yang eksis di Indonesia, yang warna biru dan kuning. Jadi hijau dan beige ini warnanya, ini juga ada yang abu-abu. Ini di Sumatera Barat itu ada 3 varian baru yang tidak sama atau terpisah, ya, beda klaster dengan yang selama ini eksis. Nah, hal-hal semacam ini apabila kita tidak menggunakan pendekatan One Health multisektoral, maka bukan tidak mungkin kekhawatiran kita tentang senjata biologis yang diintroduksi ke negara kita, ya mungkin akan lolos kita. Sama seperti COVID-19. COVID-19 itu sebenarnya pelajaran besar buat kita, bagaimana kita diobrak-abrik oleh itu, dan pengaruhnya sampai sosioekonomi. Padahal kalau kita merujuk pada data GISAID di awal-awal kasus, harusnya kita bisa prepare dengan lebih baik. Terima kasih. Baik, terima kasih Dr. Didik atas penjelasannya. Saya rasa cukup jelas apa yang disampaikan oleh dokter ya mengenai biological. Ini masih ada alokasi waktu. Mungkin dari peserta yang ingin bertanya dipersilakan. Sambil menunggu, mungkin ada satu pertanyaan dok untuk Dr. Ronald, dok. Tadi dipresentasikan bahwa tadi ada survei dok ya mengenai faktor hambatan penerapan apa tadi RASPRO ya di rumah sakit ya. Di situ saya tertarik, ternyata tingkat pengetahuan nakes ya dok ya yang masih rendah ya dok ya. Dan ini kan dasar sekali ya dok ya. Jadi kalau pengetahuan aja masih rendah, bagaimana bisa lanjut ke langkah berikutnya gitu dok. Nah mungkin pertanyaannya, strategi apa nih dok atau saran apa yang bisa Dr. Ronald sampaikan untuk mengatasi gap pengetahuan ini dok? Mungkin itu dok pertanyaan dari saya. Ya, terima kasih Dokter Adli, betul dokter. Jadi itu tadi dokter. Jadi sebenarnya memang begini dok ya, banyak kalangan itu melihat bahwa pengetahuan seseorang tentang regulasi pemerintah,
tata laksana antibiotik itu ya, itu kan terkait dengan berbagai macam hal-hal yang sifatnya birokratif ya, mulai dari regulasi sampai tata laksana antibiotik. Banyak kalangan yang menilai hal-hal yang sifatnya birokratif ini seolah-olah sama dengan hal-hal yang sifatnya teknis dalam pengobatan gitu. Nah, ini sebenarnya pengetahuan ini berbeda, Dok. Memang dokter ahli dalam memberikan antibiotik, dokter ahli dalam mengobati orang. Tetapi ketika itu dikaitkan dengan masalah-masalah birokratif, ketentuan-ketentuan untuk capaian-capaian tertentu, maka di sini, Dok, seringkali terjadi hal-hal yang terjadi perbedaan-perbedaan persepsi. Begitu, Dok. Saya memberi contoh, Dokter Adli. Misalnya begini, Dok ya. Kalau mungkin ada teman-teman dokter atau klinisi di sini, Dok. Contoh aja, kita menghadapi kasus pneumonia, ya kan? Banyak klinisi di lapangan bahwa, oh, kita kalau pneumonia, hasil kultur belum ada, secara empirik, mild to moderate udah, kita kasih ceftriaxone plus asitromisin atau levofloxacin tunggal. Kemudian kalau dia masuk ke dalam severe, oh kita kasih meropenem. Nah, ini adalah kita memang bicara dalam tataran klinis seperti itu. Tapi begitu masuk ke tataran birokratif, Dok, ini nanti akan dilihat, loh, ceftriaxone plus asitromisin atau levofloxacin tunggal, ini udah antibiotik watch. Naik lagi ke meropenem, kasus-kasus berat, dikasih meropenem. Ini juga antibiotik watch, itu menurut WHO loh, Dok. Kalau menurut Bapak Ibu dokter membaca di KPRA, nanti silakan kalau saya keliru mohon diupdate ya. Tapi kalau Bapak Ibu dokter membaca di buku dari PGA ya yang dikeluarkan oleh Kemenkes, itu meropenem malahan masuk ke reserve. Nah, jadi ada perbedaan persepsi antara teknis di klinis sama birokratif. Lalu bagaimana apa yang harus kita ambil jalan tengahnya? Nah, kembali Dok, support dari rumah sakit, otoritas rumah sakit. Bahwa rumah sakit ini kan berada di dua kaki. Di satu sisi dia harus menjalankan birokrasi yang ditentukan oleh pemerintah, menjalankan National Action Plan dalam pengendalian resistensi antimikroba, tapi di satu sisi dia juga harus menjaga patient safety tanpa menyingkirkan profesionalitas dari para klinisi-klinisinya. Nah, disinilah Bapak Ibu dokter, suatu sistem itu memang harus dibentuk. RASPRO itu memang suatu sistem yang dibentuk lahir dari tangan para klinisi, ya, juga dengan update-update dari dokter-dokter sejawat laboratorium. Dan di sini mungkin mudah-mudahan kita bisa saling berdiskusi karena di RASPRO itu sebenarnya cuma merupakan satu template gitu ya, template di mana guidelines bisa diupload berdasarkan pola kuman, kemudian disosialisasikan, dan begitu disepakati, maka bisa dijalankan. Nah, dalam kesepakatan itulah mudah-mudahan kita bisa bertemu suatu titik di mana profesionalitas klinisi, pengetahuan klinisi bisa dijalankan tanpa mengesampingkan birokrasi yang yang harus dijalankan untuk mencapai apa yang dicita-citakan oleh pemerintah. Nah, ini harus terjadi sosialisasi, kesepakatan bersama yang disosialisasikan bersama, kemudian dipatuhi bersama dengan kerangka regulatif yang dibuat oleh pemerintah dan dijaga oleh masing-masing rumah sakit. Mungkin itu Dokter Adli dari saya. Terima kasih. Oke, baik Dr. Ronald atas jawabannya yang cukup jelas ya dok ya. Jadi Terima kasih. eh, tantangan ya dok ya untuk kedepannya Ya. dari program ini ya dok. Ya saya rasa waktunya sudah mendekati ini ya, sudah hampir selesai ya. Mungkin sebagai belum ada pertanyaan. Mungkin sebagai kesimpulan bahwa eh, materi tadi ya konsep One Health ini suatu konsep yang akan terus berkembang ya dok ya, yang tergantung kebutuhan manusia ya, tergantung tantangan di depannya seperti apa. Dan banyak sekali memang hambatan-hambatan, terutama tadi dari sektor-sektor lain karena banyak sektor yang terlibat ya dok ya. Dan masing-masing punya apa karakteristikan dan mungkin ego tadi ya, ego ya masing-masing ya. Ya mungkin saran apakah ya mungkin nggak usah dijawab sih dok, mungkin saran apakah harus ada badan koordinator gitu, koordinasi yang bisa melakukan orkestrasi dok ya antara masing-masing bidang tadi dok gitu. Kemudian untuk materi yang kedua tadi dari Dr. Ronald, kaitannya tentu saja sangat penting ya, tidak saja sebagai klinisi ya mungkin karena penggunaan antibiotik ini terus terang memang
gimana ya, tidak logis ya, maksudnya banyak yang tidak logis gitu. Jadi Dr. Renat menawarkan suatu sistem untuk menjaga kelogisan kita gitu dalam melakukan terapi antibiotik. Dan tadi tantangannya juga banyak ya, dari berbagai, sama ego-ego sektoral juga, tapi ke depannya mudah-mudahan ya bisa diatasi dengan semangat tadi ada yang mencegah resistensi antimikroba tadi. Oke, baik, mungkin saya tutup untuk diskusi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Salam. Saya kembalikan ke MC. Terima Terima kasih. kasih, Dok. Siap. Terima kasih dokter. Bapak Ibu yang kami hormati, kita telah sampai pada penghujung acara webinar kita pada hari ini. Webinar One Health Approach, tantangan dan strategi pengendalian zoonosis serta resistensi antimikroba. Terima kasih kepada narasumber kita pada hari ini yang sangat luar biasa, Dr. Hewan Didik Tulus Bekti Magister Kesehatan, dan Dr. Ronald Irwanto Natawijaja, spesialis penyakit dalam, spesialis penyakit tropik infeksi konsultan, Vinasim, dan juga kepada moderator kita, Dr. Misanul Adli, yang telah memandu sesi pertama dan kedua dan tanya jawab yang sangat baik. Dan tentunya terima kasih juga kepada seluruh peserta yang berasal dari berbagai profesi kesehatan yang telah berpartisipasi dari awal hingga pada saat ini. Semoga materi yang diberikan itu bisa meningkatkan pemahaman kita tentang konsep One Health serta memperkuat kolaborasi multidisiplin antar tenaga kesehatan, veteriner, akademisi, dan masyarakat dalam upaya pencegahan penyakit zoonosis dan pengendalian resistensi antimikroba dan ketahanan kesehatan global yang berkelanjutan. Bapak Ibu, sebelum meninggalkan ruang webinar ini, pastikan Bapak Ibu telah mengisi daftar hadir, kemudian menyelesaikan post-test yang sudah kami buka tadi dari pukul 12.40 ya. Jadi silakan diselesaikan post-testnya, akan dibuka sampai tanggal 19. Jadi silakan Bapak Ibu menyelesaikan proses di portal sehat hingga tuntas. Jadi setelah post-test ada evaluasi, silakan semua diisi sampai nanti Bapak Ibu mendapatkan notif sertifikatnya sudah keluar, seperti itu. Jadi silakan diselesaikan proses di pelataran sehat sampai tuntas. Akhir kata, saya mewakili panitia penyelenggara, mohon maaf apabila selama penyelenggaraan ada yang salah atau salah kata, ada kekurangan. Semoga kita berjumpa lagi dalam kegiatan ilmu selanjutnya. Terima kasih untuk seluruh perhatian dan partisipasi untuk waktunya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu dan sampai jumpa dalam kegiatan berikutnya. Di bulan depan ada lagi juga sesi. Silakan dipantau terus, akan kami update kepada Pak Yusuf. Terima kasih. Terima kasih, Dr. Didi. Saya ucapkan Terima kasih, Dok. sukses selalu, Dok. Terima kasih, Sama-sama. Dokter. Terima kasih. Terima kasih untuk Kawan-kawan main ke para Trisakti. penyelenggara. Kawan-kawan main Dan para kapan-kapan main ke peserta. kita, Dok. Terima kasih, Dok. Ya, Terima baik, kasih. Dok. Terima kasih, Dokter. Sama-sama, Dok.